Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Alhamdulillah menyapa teman-teman semuanya malam ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala rezekinya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang lagi sakit diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman semuanya. Malam ini saya ingin menyampaikan bahwa ini menjawab, jadi kalau saya bikin video sendiri berarti ini saya menjawab dari berbagai macam komentar dari teman-teman semuanya. Jadi banyak yang komentar yang menanyakan tentang kondisi beliau saat ini dan banyak yang menanyakan juga. Jadi karena tidak mungkin saya jawab satu persatu di komentar, makanya saya jawab di sini dalam video ini ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nanti lebih jelas, lebih paham dan lebih mengerti tentang kondisi Abah atau Abah Gus Samsudin atau batin yang terjadi saat ini. Jadi ceritanya seperti ini. Dari komentar dari kemarin-kemarin sebenarnya banyak yang menanyakan bahwa kenapa nggak dibawa ke orang pintar, kenapa nggak dibawa ke kiai, nah kenapa nggak dibawa ke gurunya, yang terutama itu ya banyak yang menanyakan gurunya, kiainya kan seperti itu dari kemarin. Nah sekarang saya jelaskan, justru sebenarnya itu dibawa dari pihak Padepokan itu baru beliau mengalami kejadian ini 2 kalau enggak 3 hari ya, insya Allah 3 hari kalau enggak keliru saya. Itu justru jadi pihak Padepokan Umi EH sama para pengurus yaitu 3 hari itu memutuskan untuk rencananya kemarin itu justru beliaunya yang mau dibawa ke Condromowo, akhirnya tidak jadi dibawa ke sana. Justru Mbah Yai Hamid sendiri yang datang ke Padepokan atau ke pesantren Nurjat Sejati, pondok pesantren Nur Sifa. Nah, itu paling kejadian itu pada saat Mbah Yai Hamid datang itu sekitar siang hari, sekitar jam 1 jam 2 kalau tidak salah seperti itu. Tapi memang tidak, pada saat itu belum ada foto-foto atau video. Jadi pada saat itu pun juga belum ada perencanaan untuk bikin konten. Jadi memang belum ada konten karena memang itu masih kemarin yang pertama, hari pertama, kedua, ketiga itu memang tidak ada konten atau tidak ada video yang dipublikasikan. Jadi memang tidak ada yang memegang kamera sama sekali. Dari pihak Padepokan juga tidak ada, dari pihak YouTuber luar saya sama Pak Tik juga tidak ada. Jadi memang tidak ada dokumentasi. Tapi sebenarnya Mbah Yai Hamid itu sudah datang dan ketemu sama beliau. Nah pada saat itu justru yang terjadi apa teman-teman, jadi sampai beliau itu di luar itu dibawa pada saat itu kalau tidak salah sorenya itu pada saat beliau makan sampah itu ya, sebelum itu beliaunya sudah Mbah Yai Hamid sudah datang, insya Allah seperti itu ya kejadiannya. Nah pada saat itu terjadi sempat gontok-gontokan, jadi beliau itu dipegangin sama pengurus dan para santri agar mau diajak masuk ke ruang tamu. Nah ruang tamu Padepokan. Nah Mbah Yai Hamid menunggu di ruang tamu Padepokan, ceritanya seperti itu. Akhirnya terjadi tarik menarik antara beliau sama para santri dan pengurus. Nah itu kejadian seperti itu. Jadi teman-teman yang komentar macam-macam apa sebenarnya dari Pak Padepokan itu tidak berusaha untuk mengembalikan Abah Gus Samsudin seperti sedia kala, ya sudah berupaya, sudah mengupayakan, dan beliau sendiri pun, Gus Samsudin sendiri pun juga sudah mengupayakan dengan sekuat tenaga agar ini bisa kembali. Nah beliau sendiri juga tidak nyaman mengalami hal seperti ini. Itu ngomong seperti itu di saat beliau benar-benar beliau pas sadar. Nah
Tapi kadang-kadang pas ngomong sadar itu cuma sebentar, habis itu ya loh ya seperti itu lagi gitu loh. Jadi beliau sendiri pas waktu sadar itu juga ngomong bahwa saya itu juga sebenarnya tidak menghendaki kejadian seperti ini gitu loh. Cuma kemarin itu pas di saat Mbah Hamid datang itu memang pada saat masih baru-barunya Syekh Marzuki itu masuk, Syekh Marzuki itu masuk, yang mengaku Syekh Marzuki itu masuk, tadi masih istilahnya masih hangat dan masih panas. Itu seperti itulah kejadiannya. Jadi kejadian malam itu aja sampai berapa orang yang memeluk beliau, termasuk Kang Yazid itu, terutama sampai Kang Yazid kemarin di video saya ada sampai kakinya itu penuh luka ya, penuh luka sampai kakinya. Kalau sampai kakinya penuh luka, masa itu yang dinamakan kejadian pura-pura gila, pura-pura settingan? Kan nggak mungkin seperti itu. Sampai Mbah Hamid sendiri juga datang ke Padepokan, masa itu yang dinamakan settingan? Cuma pada saat itu memang tidak ada dokumentasi foto ataupun video, karena pada saat itu masih dari pihak Padepokan, dari pihak YouTuber juga masih berpikir ini di mana ini, kayak kejadian kayak gini nih mau dipublikasikan apa enggak, dibikin konten apa enggak. Nah itu masih mikir juga semuanya, terutama yang pihak Padepokan kan, pihak pengurus, pihak admin dan lainnya itu masih bingung juga antara ini dibikin konten apa enggak gitu loh teman-teman. Jadi bukan ini skenario dibikin konten, enggak. Jadi bikin konten itu kejadian sudah 1, 2, 3 hari lah baru itu bisa akhirnya diputuskan untuk membuat konten. Nah itu jadi teman-teman perlu dipahami, teman-teman yang di luar, maksud saya yang bukan termasuk yang kalau yang lovernya pasti itu sudah paham, tapi yang bukan termasuk lovernya, yang orang luar yang biasanya selalu ngomongnya yang nggak benar tentang beliau, dan ini perlu saya garis bawahi dan saya tekankan bahwa sebenarnya guru beliau sendiri itu sudah didatangkan. Nah entah bagaimana beliau ngobatin atau mengembalikan Gus Samsudin ke sedia kalanya, itu hanya beliau yang tahu caranya bagaimana. Ternyata ya sampai beliaunya sudah datang ke sini, ternyata ya beginilah, ternyata beliau sendiri sampai saat ini juga masih seperti ini. Nah seperti ini. Jadi pihak Padepokan sendiri, terutama Umi ya, sedihnya ndak karuan ini tadi, sedih campur bingung ndak karu-karuan. Nah gitulah, kadang malam sampai malam, apalagi awal-awal itu sampai malam ndak tidur, terus ndak makan itu kadang kalau ndak salah itu sehari itu kadang sekali, itu pun malam. Kadang makan kadang enggak, dan itu pun makannya juga ndak banyak, makan cuma berapa. Pada saat sama saya jalan itu makannya justru jam 3 pagi, jam 3 pagi sampai setengah 4 kalau tidak salah itu makannya. Itu di Jimbe sana, di rumah Umi Yuni itu seperti itu. Kadang sebelum itu, kadang hari sebelumnya makan jam 12 malam, makan jam 1 malam, seperti itu kejadiannya. Jadi memang dalam 1 hari itu beliau tidak makan. Jadi mungkin sekarang kelihatan lebih kurusan ya kan, memang lebih kelihatan letih, lesu, karena ya gimana wong raganya untuk jalan ke sana kemari, jalan di kampung, kadang malam sampai tidak tidur. Nah kemarin lusa sampai terjadi beliau pada saat sholawatan juga sampai pingsan. Nah seperti itu. Masa kejadian yang seperti itu hanya pura-pura ya, mohon maaf. Jadi teman-teman itu ya bolehlah komentar negatif boleh, tapi ya dilihat dulu kejadiannya seperti apa, beliau seperti apa. Masa beliau mempertaruhkan pondok pesantren dengan berpura-pura seperti ini kan tidak mungkin, iya kan, tidak mungkin seperti ini, itu tidak mungkin. Cuma Syekh Marzukinya kemarin sempat ngomong, katanya masuk di dalam tubuh beliau itu sekitar 3-4 bulan. Ya mudah-mudahan lah tidak sampai seperti itu, sudah beliau sudah kembali dan kembali normal seperti sedia kala. Harapan kita, harapan saya, dan mungkin terutama harapan para santri, mudah-mudahan ini cepat selesai, karena memang yang hari-hari berjalan itu pun karena bukan beliau sendiri, bukan beliau secara pribadi gitu loh. Pada saat beliau habis sholat tiba-tiba megang mic, pengen berceramah, pengen
ngaji pengennya itu bukan beliau. Jadi suaranya dari tatapan matanya ya bukan lo, ya kan, enggak seperti itu. Itu bilang lo kayak gitu itu pas dalam keadaan enggak emosi ya. Kadang kalau pas kayak emosi ya ngomongnya juga marah, juga galak, juga seperti itu. Itu yang membuat para santri, terutama para pengurus kayak kemarin yang disampaikan Kang Yazid, kalau sebuah kapal itu nahkodanya kena masalah seperti ini, itu bagaimana kita sebagai penumpang, sampai seperti itu. Kang Yazid itu adalah keamanannya, pengawalnya beliau itu loh, sampai kakinya penuh luka, kena sedak karu-karuannya seperti itu gitu loh. Jadi memang ini real dan ini nyata seperti ini kejadiannya. Jadi mudah-mudahan, harapan saya mohon doa dan dukungannya, mohon doanya mudah-mudahan beliau Abah Gus Samsudin cepat selesai dan cepat kembali seperti sedia kala, biar bisa memimpin para santri yang ini pembentukan pesantren ini baru seumur jagung, baru dimulai. Jadi ngaji-ngajinya yang baru diterapkan, yang dipimpin oleh Pak Yai Nawawi atau Gus Nawawi dari Banyuwangi, yang sebelumnya menjadi ustadz di Pondok Jombang. Nah, itu seperti itu. Jadi sekarang yang jadi imam habis maghrib ngaji itu ada Ustadz Nawawi atau Kiai Nawawi yang mengajari. Jadi bukan sembarang dibeli ustadz yang bukan, jadi memang benar-benar ustadz yang sudah menguasai seluk-beluk tentang pesantren, tentang kurikulum pesantren. Karena memang syaratnya mendirikan sebuah pesantren adalah harus mengikuti aturan, yaitu melaksanakan kurikulum pesantren seperti itu, teman-teman. Jadi makanya saya mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan beliau yang saat ini lagi mengalami kejadian seperti ini cepat kembali, biar bisa cepat ikut membantu, meskipun beliau tidak membantu secara total, tapi beliau sebagai pemilik pesantren, nah bisa bisa membantu para santri dan para kiai untuk membesarkan pesantren ini. Nanti kalau lama-kelamaan kan kasihan juga para santri, akhirnya kebingungan, nahkodanya kena masalah seperti ini, bagaimana penumpangnya, ya, seperti itulah. Nah, seperti itu penjelasannya, teman-teman. Jadi intinya saya garis bawahi bahwa beliau sendiri itu sebenarnya secara pribadi beliau sudah mengupayakan biar cepat bisa tubuhnya itu kembali seperti sedia kala, dan keluarga dan pihak pengurus pun juga sudah mengupayakan dengan mendatangkan guru beliau dari Condromowo, Mbah Yai Hamid. Nah, tapi sampai saat ini ternyata beliau Mbah Samsudin ternyata masih belum kembali seperti sedia kala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman paham, teman-teman mengerti dan bisa memahami bahwa dari pihak Padepokan sendiri, pihak pesantren sudah mengupayakan agar beliau cepat kembali seperti sedia kala. Terima kasih, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan di subscribe dan di share ke media sosial ya, teman-teman. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang pas, yang menyakiti teman-teman semuanya. Saya tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud menyakiti, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, menyampaikan the real yang sebenarnya ini terjadi ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman mohon dukungannya untuk channel Kevin Toys Official, yaitu channel anak saya yang masih baru ya. Mohon doa dan didukung channel saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.